Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono membuka pertemuan internasional North Indian Ocean Hydrography Commission ke-21 yang diselenggarakan Pusat Hidrooseanografi TNI Angkatan Laut di Hotel Hilton, Bali. Pusat Hidrooseanografi Angkatan Laut menggelar pemantapan pengetahuan dasar bagi pasukan khusus TNI Angkatan Laut Wilayah Barat. Menyerah berarti menerima bahwa kamu lelah, tetapi untuk beristirahat dan mencoba lagi adalah tanda sebuah tekad. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Nabila kembali menjumpai Anda dalam Nevi News edisi Selasa, 23 Agustus 2022 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono membuka pertemuan internasional North Indian Ocean Hydrography Commission ke-21 yang diselenggarakan Pusat Hidrooseanografi TNI Angkatan Laut di Hotel Hilton, Bali. Rekan saya Serdadina akan melaporkan selengkapnya langsung dari Denpasar, Bali. Silakan Serdadina. Baik, terima kasih Nabila. Revision Komisi Hidrografi Samudra Hindia Utara merupakan bagian dari International Hydrographic Organization yang berdiri sejak 1921. Saat ini, Chair NAUHC adalah Indonesia. Pertemuan NAUHC ke-21 di Bali ini diselenggarakan secara hybrid selama 3 hari, dari mulai tanggal 23 sampai 25 Agustus 2022, dan dibuka oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 16 negara anggota NAUHC di antaranya Bangladesh, Sri Lanka, India, Oman, Maladewa, Australia, Pakistan, Saudi Arabia, Thailand, Inggris, Prancis, Amerika Serikat, Mauritius, serta Indonesia sebagai tuan rumah. Pertemuan NAUHC ke-21 merupakan pertemuan tatap muka pertama sejak merebaknya pandemi COVID-19 tahun 2020 lalu, yang dipimpin oleh Kapus Hidrosa Laksamana Madya TNI Nur Hidayat selaku Chair NAUHC. Adapun agenda dan kegiatan pertemuan ini diantaranya penyampaian National Report oleh tiap negara anggota NAUHC. Pada sesi National Report ini bertujuan untuk menyampaikan informasi perkembangan yang telah dicapai oleh lembaga hidrografi masing-masing negara anggota terkait. Selain itu juga dibahas tentang perkembangan komite dan working group di NAUHC yang meliputi North India Chart Coordination Working Group, NAUHC Capacity Building, serta NAUHC State Working Group. TNI Angkatan Laut laksanakan pencarian terhadap nelayan hilang di Laut Anambas. Menanggapi laporan masyarakat terkait kecelakaan laut yang ini jatuhnya seorang pemuda asal desa Pemutus yang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Anambas, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Tarempa Letkol Laut Plaut Yovan Ardianto Yusuf memerintahkan jajarannya yaitu Posal Memperuk dan Kapal Angkatan Laut Baruk untuk melaksanakan pencarian dan pertolongan bersama Basarnas dan Satpol Air Polres Anambas serta melibatkan masyarakat maritim setempat. Dengan adanya pertolongan ini diharapkan korban dapat ditemukan dalam keadaan selamat dan upaya pencarian masih akan terus dilakukan sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan. Siang ini juga saya telah memerintahkan unsur jajaran Lanal Tarempa yaitu Kalbaruk untuk membantu pelaksanaan penyisiran di sekitar lokasi kejadian yang dilaksanakan siang hari ini mungkin sampai dengan nanti selesai, dan kami berharap mudah-mudahan korban masih bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai dukung Bank Indonesia melalui ekspedisi Rupiah Berdaulat. TNI Angkatan Laut dalam hal ini Lanal Dumai melepas keberangkatan KRI Lepu 861 dalam rangka kas keliling ekspedisi Rupiah Berdaulat 2022 di wilayah perairan Provinsi Riau yang diadakan oleh Bank Indonesia dan dilepas langsung oleh Paban 2 Opsopsal Kolonel Laut Plaut Amrin Rosihan Hendrotomo didampingi Komandan Lanal Dumai Kolonel Laut Plaut Stanley Lekahena bertempat di dermaga Apelindo Dumai. Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 22 hingga 27 Agustus 2022 dengan mengunjungi 6 pulau terluar di Provinsi Riau, antara lain Pulau Rupat, Pulau Bengkalis, Pulau Padang, Pulau Tebing Tinggi, Pulau Rangsang, dan Pulau Penyalai.
Adapun tujuan dari kegiatan ini guna memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia yang berada di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil untuk mendapatkan uang layak edar dan sebagai bagian dari perjanjian kerjasama antara Bank Indonesia dengan TNI Angkatan Laut. Pusat Hidrooseanografi Angkatan Laut menggelar pemantapan pengetahuan dasar bagi pasukan khusus TNI Angkatan Laut Wilayah Barat. Guna meningkatkan profesionalitas prajurit TNI Angkatan Laut, Pusat Hidrooseanografi TNI Angkatan Laut menggelar kegiatan pemantapan pengetahuan dasar hidrooseanografi bagi pasukan khusus TNI Angkatan Laut Wilayah Barat selama 5 hari, yang dibuka langsung oleh Komandan Pushidrosal Laksamana Madya TNI Nur Hidayat bertempat di Gedung Serbaguna Mako Pushidrosal. Kegiatan tersebut diikuti oleh 30 orang pasukan khusus TNI Angkatan Laut Wilayah Barat, terdiri dari Detasemen Jala Mangkara, Batalion Intai Amfibi, serta Satuan Komando Pasukan Katak yang diharapkan peserta dapat melaksanakan pengumpulan data hidros menggunakan peralatan terbatas serta mampu melaksanakan manajemen data hidros secara terbatas. Dampingi petani, Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan bantu warga binaan panen buah melon. Keseharian seorang Babin Potmar Posal Bandar Khalifah tidak hanya melaksanakan komunikasi sosial maupun kegiatan kemasyarakatan kemaritiman dalam rangka mensukseskan program swasembada pangan. Babin Potmar Posal Bandar Khalifah Lanal Tanjung Balai Asahan, Serda Aryadi Putra, memberikan pendampingan sekaligus membantu pemanenan masyarakat buah melon bertempat di Desa Gelam Seiserima. Dengan kegiatan ini diharapkan peran Babin Potmar mampu mendorong para petani yang ada di wilayah binaan serta dapat memotivasi warga binaan agar lebih semangat bertani untuk perekonomian serta menguatkan ketahanan pangan. Ya netizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Nabila beserta redaksi yang bertugas hari ini pamit undur diri. Maritim Jaya Indonesia Maju, Jalas Veva, Jaya Mahe justru di laut. Kita jaya, terima kasih dan sampai jumpa.